Kisah ini berlatar di era kerajaan Kediri yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ken Arok, seorang pemuda yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan, memiliki ambisi besar untuk meraih kekuasaan. Ia bertemu dengan Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung, penguasa Daha. Ken Dedes, yang dikenal dengan kecantikannya dan kecerdasannya, terpesona oleh ambisi dan tekad Ken Arok. Ken Arok, dengan bantuan dari seorang pendeta sakti, berhasil membunuh Tunggul Ametung dan merebut tahta Daha. Ken Dedes, yang awalnya menolak untuk menjadi istri Ken Arok, akhirnya luluh dan menikahinya. Namun, ambisi Ken Arok tak terhentikan. Ia menginginkan kekuasaan yang lebih besar, yaitu kerajaan Kediri. Dengan bantuan dari pasukan Daha dan kekuatan magis, Ken Arok melancarkan serangan ke kerajaan Kediri. Setelah melalui pertempuran yang sengit, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kediri dan mendirikan kerajaan yang kita kenal sebagai Kerajaan Singasari. Namun, perjalanan Ken Arok menuju Singgasana penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan pertumpahan darah. Ia harus menghadapi berbagai musuh, termasuk anak buahnya sendiri yang iri dengan kekuasaannya. Ken Arok juga dihantui oleh rasa bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya. Kisah ini menggambarkan ambisi dan kekejaman manusia dalam mengejar kekuasaan. Ken Arok, yang awalnya seorang pemuda miskin, berubah menjadi penguasa yang kejam dan haus darah. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana cinta dan pengkhianatan saling terkait dalam perebutan kekuasaan. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan salah satu kisah klasik dalam sejarah Jawa. Kisah ini penuh dengan drama, intrik, dan aksi. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana sejarah bisa dibentuk oleh ambisi dan kekejaman manusia. Berikutnya ada struktur novel. Yang pertama ada abstrak. Berdasarkan premis cerita yang melibatkan perebutan kekuasaan, intrik politik, dan kisah cinta, struktur novel ini kemungkinan besar mengikuti alur cerita yang dramatis dan penuh konflik. Ini adalah orientasi. Pengenalan tokoh utama Ken Arok sebagai sosok ambisius yang haus kekuasaan. Pengenalan latar kerajaan Kahuripan yang sedang mengalami ketidakstabilan. Pengenalan Ken Dedes sebagai sosok menjadi rebutan kekuasaan. Komplikasi. Persaingan Ken Arok dengan tokoh-tokoh lain untuk mendapatkan kekuasaan, kisah cinta yang rumit antara Ken Arok dan Ken Dedes, intrik politik di dalam istana, peristiwa-peristiwa mistis yang melibatkan pusaka atau kekuatan gaib. Berikutnya adalah klimaks atau puncak dari konflik. Tempuran besar untuk merebut tahta, pengkhianatan atau kematian salah satu tokoh utama, terungkapnya rahasia besar di balik kekuasaan. Evaluasi konsekuensi dari peristiwa klimaks, perubahan tatanan kekuasaan di Kahuripan, nasib-nasib tokohnya setelah peristiwa besar, refleksi tentang ambisi, cinta, dan kekuasaan. Resolusinya adalah Ken Arok berhasil merebut tahta atau mengalami kegagalan. Kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes berakhir dan terbentuknya kerajaan baru di bawah kepemimpinan Ken Arok. Nilai-nilai kehidupan. Pertama, yaitu ada nilai moral. Ken Arok digambarkan sebagai sosok yang berani dan tegas dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia tidak gentar menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat, bahkan berani membunuh mereka demi mencapai tujuan. Keberanian dan ketegasan ini menjadi kunci keberhasilannya dalam membangun pemerintahan. Ken Arok juga memiliki tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya, yaitu menjadi pemimpin. Ia tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan selalu berusaha untuk bangkit kembali. Keuletan dan tekad yang kuat ini menjadi contoh bagi mereka untuk tidak mudah putus asa. Yang kedua yaitu ada nilai sosial. Nilai sosial dari novel sejarah ini yaitu dapat kita lihat dari Ken Dedes yang menggambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki pengaruh kuat dalam politik. Ia berperan sebagai penasihat Ken Arok dan bahkan menjadi ratu kerajaan Singasari. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu memiliki peran penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Meskipun Ken Arok dikenal karena ambisinya yang besar, novel ini juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ken Arok setelah menjadi raja, ia berusaha untuk membangun kerajaan Singasari yang kuat dan sejahtera. Ia juga memberikan perhatian kepada rakyatnya seperti membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Yang ketiga yaitu ada nilai budaya. Novel ini menggambarkan berbagai tradisi dan upacara adat Jawa seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan ritual keagamaan. Contohnya seperti pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes yang melibatkan berbagai ritual dan simbol budaya Jawa. Pada sistem kepercayaan, novel ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa pada masa itu memiliki sistem kepercayaan yang kompleks, yang meliputi animisme, dinamisme, dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Hal ini terlihat dari peran dukun, mantra, dan ramalan dalam cerita. Yang keempat yaitu ada nilai pendidikan. Novel ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran sejarah, yaitu memberikan gambaran tentang sejarah kerajaan Singasari dan juga tokoh-tokoh penting di dalamnya. Melalui kisah Ken Arok, pembaca dapat belajar tentang dinamika politik, perebutan kekuasaan, dan juga budaya masyarakat Jawa pada masa lampau. Kisah Ken Arok juga sebagai seorang pemimpin yang ambisius, namun juga memiliki sisi positif dalam membangun kerajaan. Dapat dijadikan pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan juga bertanggung jawab. Ciri-ciri kebahasaan teks novel sejarah. Yang pertama, verba material. Contohnya, Ken Arok menyerbu kerajaan Kediri. Contoh kedua, Sang Arya Wiraraja menyerang pasukan musuh. Kedua, verba mental. Contohnya, Ken Dedes merasa sedih atas kematian suaminya. Contoh kedua, Ken Arok berharap bisa menjadi raja yang adil. Ketiga, adjektiva. Contohnya, Ken Arok adalah seorang pemuda yang gagah dan berani. Contoh kedua, Ken Dedes adalah wanita yang cantik dan bijaksana. Yang keempat, konjungsi temporal. Setelah Ken Arok membunuh Tunggul Ametu, ia menjadi raja di Tumapel. Contoh kedua, sebelum Ken Arok meninggal, ia menunjuk Ken Dedes sebagai penerusnya. Yang kelima, kalimat lampau. Contohnya, Dewa Ken Arok telah mengalahkan Raja Kediri. Contoh kedua, Sang Arya Wiraraja pernah menjadi panglima perang yang setia. Keenam, kalimat langsung. Aku ingin menjadi raja yang adil, kata Ken Arok. Contohnya, saya akan membantu Anda mencapai tujuan Anda, ucap Ken Dedes kepada Ken Arok. Ketujuh, kalimat tidak langsung. Contohnya, Ken Arok mengatakan bahwa ia ingin menjadi raja yang adil. Contoh kedua, Ken Dedes berjanji bahwa ia akan membantu Ken Arok mencapai tujuannya.